Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai interaksi sosial. Ya, manusia tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, ya, karena manusia itu pada hakikatnya makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan manusia mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan materi maupun spiritual, ya. Kebutuhan itu bersumbernya dari mana? Dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Jadi semenjak lahir manusia itu sudah memiliki dorongan-dorongan, ya. Dorongan-dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pas pertama lahir kita nangis, kita butuh butuh perhatian dari orang tuanya yang melahirkannya, ya. Gitu. Contohnya dia langsung dikasih air susu ibunya, gitu ya. Nah, itu salah satu dorongan alamiah, ya, yang dimiliki manusia sejak lahir. Dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia lainnya, ya. Manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya, sehingga terjadilah hubungan antar orang perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, karena itu diperlukan suatu yang dapat mengatur perilaku manusia ketika berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat, ya. Karena kalau tidak ada aturan bisa kacau, ya. Semuanya melakukannya sesuai kehendaknya sendiri tanpa memikirkan hak orang lain. Kehidupan bermasyarakat merupakan proses kehidupan bagaimana seseorang dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai, ya, dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Ya, namun demikian, proses yang paling dominan itu proses bagaimana seseorang dapat berinteraksi dalam kelompok masyarakatnya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Itu yang paling dominan, ya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kita semua tahu bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Bagaimanapun juga kehidupan selalu harus bergantung kepada orang di sekitar atau lingkungannya. Jadi kita hidup di masyarakat, kita harus selalu berdampingan. Kita selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya. Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita tanpa bantuan manusia lainnya. Nah, interaksi sosial itu salah satu ciri manusia, ya. Salah satu ciri manusia selalu hidup bersama manusia lainnya. Itu ciri manusia. Ya, kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlibat di dalam interaksi sosial, ya. Pada saat bayi, ya, yang sudah tadi pendahuluan, ya, di awal terlibat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya, ya. Setelah besar terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah yang sekarang kalian alami, ya. Setelah dewasa terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi dan seterusnya, ya. Setelah kalian lulus dari dunia sekolah, dunia pendidikan, nah, kalian akan bekerja. Nah, di situ kalian akan berinteraksi dengan teman-teman seprofesi kalian nantinya.
sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Setiap manusia pasti melakukan interaksi ya dengan manusia lain. Contoh ngobrol atau nanya dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk interaksi sosial. Ya, pada dasarnya manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lain. Ya, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Melalui pergaulan di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena ia memiliki gregariousness, ya, yaitu naluri untuk hidup dengan orang lain. Ya. Pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi di antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Ya. Ataupun interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Ya, dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Ya, jika si A bertanya ke si B, maka si B harus menjawab. Jika si A minta bantuan ke si B, si B harus membantunya, gitu ya. Jika si A mengajak bermain si B, maka si B ikut bermain, ya. Dengan demikian, interaksi sosial bisa terjadi, ya. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan akan kasih sayang. Biasanya mulai SMP, SMA, itu bisa membutuhkan kasih sayang dari teman, gitu ya. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara dua belah pihak berinteraksi, melakukan kontak sosial dan komunikasi. Perhatikan contoh di sini. Di sini ada seorang guru yang sedang mengajar siswanya. Di sini siswa sedang bersalaman pada guru. Di sini di paling bawah ada siswa dengan siswa, ya, itu bersalaman. Ya. Dapat disimpulkan, interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, bisa dilihat di gambar, ya, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Yang sebelah di pojok kiri atas itu individu dengan kelompok, ya. Pojok kanan atas itu kelompok dengan kelompok. Yang di bawah itu individu dengan individu. Itu contoh dari interaksi sosial. Lanjut, kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau
perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Orang lain berperilaku nyeleneh, pasti kalian memberikan tafsiran ya, gitu, mengenai perilaku orang yang nyeleneh tersebut. Lanjutnya, berlangsung suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor imitasi. Nah, faktor imitasi itu merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok ya. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua ada faktor nanti kalian catat, faktor sugesti. Nah, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Ya, contohnya seorang pasien yang akan berobat ke dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut ya. Itu sama dokter tersebut dikasih saran-saran bla bla gitu ya, minum obat, dan juga si pasien itu melaksanakan apa yang dikatakan dokter tersebut. Yang ketiga ada faktor identifikasi. Nah, faktor identifikasi itu merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Ya, contohnya seorang anak yang mengidolakan pemain bola, nah sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan gitu ya. Mulai dari potongan rambut, gaya mendorong bola gitu ya, gaya menendang, gaya hal ketika membobol gawang gitu ya, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat, faktor simpati. Nah, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain gitu. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita akan ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya gitu ya. Nah, tetangga kita ada yang meninggal, nah kita kan merasakan sedihannya dan datang untuk belasungkawa gitu, dan memberikan bantuan lah berupa uang atau apapun, tenaga atau apapun itu yang bisa kita bantu. Nah, faktor-faktor ini dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung gitu ya. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Ya, kontak sosial itu berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Ya, contohnya kontak ya dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Nah, dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Dan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon ya. Nah, kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial.
Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang ya, biasanya 2 atau lebih. Tadi minimal ada 2 orang, individu dengan individu atau individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok gitu. Itu cirinya. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Nah, ada yang nanya, harus ada yang jawab. Nah, itu namanya interaksi sosial. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu ya. Kalian berkomunikasi pasti memiliki tujuan. Misal kalian nanya, kamu habis dari mana? Nah, tujuannya itu kamu ingin mengetahui teman bicara kamu itu habis dari mana gitu ya. Berlangsungnya interaksi sosial dalam masyarakat terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Ada 3 jenis aturan, yaitu aturan mengenai ruang, mengenai waktu, dan mengenai gerak dan sikap tubuh. Nah, aturan mengenai ruang di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Misal, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak, anak dengan anak. Nah, interaksi di sekolah antara teman dengan teman, siswa dengan kepala sekolah, guru dan karyawan. Interaksi di masyarakat antara teman sebaya dan dengan orang yang lebih tua. Nah, aturan mengenai waktu, aturan mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi ya. Contohnya interaksi sosial dulu dan sekarang. Aturan mengenai gerak dan sikap tubuh dalam interaksi sosial. Orang lain membaca perilaku kita. Nah, selain kata-kata kita, karena dalam interaksi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan ya, apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Nah, dengan menggunakan gerak dan sikap tubuh ya, sikap tubuh seperti memicingkan mata ya, mengedipkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari, mengangkat bahu dan sebagainya. Nah, itu sikap tubuh gitu ya. Kalau kita mengiyakan perkataan orang lain, biasanya itu menganggukkan kepala. Nah, itu salah satu sikap tubuh ya. Atau kita nggak tahu gitu ya dengan apa yang ditanyakan, bisa menggelengkan kepala gitu. Itu salah satu contoh. Pertemuan ini atau video pembelajaran ini cukup sampai di sini, yaitu mengenai interaksi sosial ya, mengenai pengertian interaksi sosial ya, mengenai pengertian dan syarat interaksi sosial. Nah, kalian pahami, kalau perlu dicatat ya. Segitu saja video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.